Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan koneksi antar materi untuk modul 3.1, yaitu mengaitkan materi dan perjalanan selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kota Palembang. Saya Farid Yuliadi. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Ini perkataan menurut Bob Talbert. Maksud dari kutipan di atas, dengan pembelajaran pada pendidikan guru penggerak, dalam pembelajarannya guru penggerak bukan hanya memikirkan hasil akhir, tetapi proses yang bermakna di setiap modul yang dipelajari. Bagaimana pembelajaran yang bermakna didapat? Salah satunya dengan melakukan pengambilan keputusan yang tepat agar dapat dirasakan manfaatnya oleh lingkungan sekitar dan khususnya oleh murid. Sebagai seorang guru, tentunya keputusan yang diambil akan berdampak terhadap murid. Keputusan dalam merencanakan pembelajaran akan sangat berpengaruh pada kualitas pembelajaran. Untuk itu, perlu dilakukan dengan kesadaran penuh dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan agar murid termotivasi dalam pembelajaran. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan koneksi antar materi modul 3.1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kekaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Di sini perlu diketahui bahwasanya Triloka Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Artinya, seorang pemimpin harus mampu menjadi tauladan, seorang pemimpin juga harus mampu memberi dorongan atau semangat dan motivasi di tengah, serta harus mampu memberikan dorongan di belakang. Artinya seorang guru harus bisa menjadi tauladan, motivator, dan pemberi semangat di tengah serta memberi dorongan dari belakang untuk kemajuan muridnya. Kemudian bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Pengaruh nilai-nilai yang kita miliki terhadap pengambilan keputusan sangat terkait erat dengan prinsip pada nilai-nilai kebajikan. Pengambilan keputusan terhadap suatu masalah atau kegiatan akan lebih memikirkan dampak yang lebih luas di lingkungan sekitar. Sebagai seorang pemimpin atau guru, dalam pengambilan keputusan harus memahami 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan melakukan 9 langkah dalam pengambilan keputusan untuk menemukan solusi dari permasalahan terkait dilema etika maupun bujukan moral. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Jadi di sini pengambilan keputusan sangat terkait dengan materi sebelumnya, yaitu teknik coaching. Wawancara yang dilakukan pada teknik coaching dengan kesadaran penuh dan mendengarkan aktif sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan. Penyampaian pertanyaan berbobot dengan menerapkan alur tirta dalam teknik coaching diharapkan keputusan yang diambil adalah keputusan terbaik yang bermanfaat bagi banyak orang dan siap dengan konsekuensi dari keputusan tersebut. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Sebagai seorang guru, kompetensi sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan. Dengan memiliki 5 KSE,
yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, kesadaran berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, akan lebih memantapkan setiap keputusan yang dibuat dalam kasus dilema etika yang menjadi problem dalam menemukan solusi yang dirasa baik oleh kedua belah pihak yang berseteru. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Dalam pembahasan studi kasus terkait dengan masalah moral dan etika, diperlukan kesadaran diri dan keterampilan berhubungan sosial dalam pengambilan keputusan serta memiliki kesadaran penuh dengan berbagai konsekuensi atas keputusan yang telah dibuat, dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Kita dapat membedakan apakah permasalahan tersebut merupakan kasus dilema etika yang merupakan permasalahan benar lawan benar, atau kasus dilema moral yang merupakan permasalahan benar lawan salah. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebagai seorang guru dituntut mampu mengambil keputusan yang baik dan tepat tanpa adanya konsekuensi, karena pengambilan keputusan yang tepat akan dampak baik terhadap terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman. Tentunya kondisi seperti ini adalah yang dicita-citakan. Untuk itu, perlu pendekatan yang tepat dan sistematis, yang salah satunya dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau yang dikenal dengan model Bagja, yang bertujuan untuk melakukan prakarsa perubahan ke arah yang lebih baik dan berpihak pada murid. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangannya adalah dengan perlunya terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari pimpinan, rekan kerja, siswa, maupun orang tua siswa, terkait dengan keputusan-keputusan yang diambil. Sebagaimana diketahui, untuk mengambil suatu keputusan perlu melihat 3 prinsip dan 4 paradigma, dan sesuai dengan langkah-langkah pengambilan keputusan, agar keputusan yang diambil benar-benar solusi, bukan malah menjadi permasalahan yang rumit. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Tujuan akhir dari pembelajaran adalah murid paham dan merdeka dalam belajar, di mana murid dengan potensi yang dimiliki bebas mengembangkan potensi tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Untuk itu, dalam memutuskan pembelajaran, harus mengedepankan perbedaan potensi dan profil belajar murid, agar pembelajaran terhadap murid semakin bermakna dan sesuai potensi murid. Dengan kata lain, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus menghamba pada murid. Selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya dalam mengambil keputusan harus mengedepankan masa depan siswa. Guru bertugas menuntun kodrat dasar murid dan diibaratkan sebagai petani, dan murid adalah benihnya. Untuk itu, setiap pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran harus berpihak kepada perkembangan potensi murid untuk menunjang dan mempengaruhi kehidupan di masa datang. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Di sini kesimpulan akhir yang dapat saya ambil dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya, bahwa pengambilan keputusan adalah kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh seorang guru sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa guru adalah pemimpin pembelajaran yang berkewajiban mengembangkan potensi murid. Pengambilan keputusan tentunya sesuai dengan budaya positif di lingkungan sekolah, dengan menggunakan alur Bagja, harus memiliki kesadaran penuh untuk mengantarkan murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral,
4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Di sini dilema etika adalah permasalahan yang terkait antara benar dengan benar, sedangkan bujukan moral adalah terkait dengan benar dengan salah. Sehingga sangat penting memastikan perbedaan permasalahan antara keduanya. Adapun 4 paradigma pengambilan keputusan yaitu 1. Individu versus masyarakat, 2. Kebenaran versus kesetiaan, 3. Keadilan versus kekasihan, dan 4. Jangka pendek versus jangka panjang. Adapun 3 langkah pengambilan keputusan yaitu yang pertama berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berpikir berbasis aturan, dan yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Adapun 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yaitu yang pertama mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, yang kedua menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, yang ketiga kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, 4. Pengujian benar atau salah, 5. Pengujian paradigma benar lawan benar, 6. Melakukan prinsip resolusi, 7. Investigasi opsi trilema, 8. Buat keputusan, 9. Lihat lagi keputusan, dan refleksikan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah pernah melakukan pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Untuk dilema etika, saya melakukan pengambilan keputusan dengan meminta pendapat dari beberapa rekan atau pimpinan jika dirasa kurang mantap dengan keputusan. Perbedaan dalam menyelesaikan setelah mempelajari modul ini, saya semakin terstruktur dan mantap dengan menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan menggunakan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan akan semakin kuat dan yakin bahwa yang diputuskan adalah yang terbaik. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Tentunya memberikan dampak positif bagi saya di sekolah sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan. Dengan menerapkan prinsip, paradigma, dan langkah dalam pengambilan keputusan yang sudah saya pelajari dalam modul 3.1 ini akan menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengambil suatu keputusan, apalagi yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral, di mana sebelumnya dalam pengambilan keputusan terkadang masih belum yakin. Setelah belajar modul ini, dengan banyak masukan dan pengalaman dari rekan akan menambah percaya diri saat mengambil keputusan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting bagi saya sebagai seorang individu yang ingin terus mengembangkan potensi dalam diri, pengetahuan tentang bagaimana pengambilan keputusan terhadap permasalahan dilema etika dan bujukan moral menjadi penguat saya di masa yang akan datang. Sebagai seorang pemimpin tentunya dapat menambah pemahaman tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan saat dihadapkan dengan suatu permasalahan, sehingga keputusan yang diambil akan semakin bermakna dan berdampak baik bagi kedua belah pihak yang sedang bermasalah. Sekian koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.